Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan dosa besar. Kita masih membahas dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa yang tidak berdosa. Artinya membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat. Di antara dalilnya Imam Ad-Dahabi rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adama al-awwali kiflun min damiha." Tidaklah satupun jiwa yang terbunuh secara zalim, artinya jiwa tersebut dibunuh dengan cara yang tidak benar, tidak dibenarkan syariat, melainkan anak Adam, ya, yang pertama ikut menanggung dosa pertumpahan darah tersebut, ya, di annahu awwalu man sannal qatl, ya, karena ya anak Adam tersebut dialah yang memberikan contoh yang pertama dalam perbuatan membunuh, ya. Jadi hadis ini menunjukkan ya kisah anak Adam yang bernama Habil dan Qabil, di mana Qabil ini membunuh saudaranya Habil, ya, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30, ya. Jadi ya Qabil ini menjadi manusia yang pertama membunuh di muka bumi, pertama kali, ya. Dia membunuh saudaranya Habil. Ya, jadi inilah sejarah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Setelah itu, ya, sebagaimana hadis yang disebutkan, jika terjadi pembunuhan di muka bumi, maka Qabil ini menanggung, ya. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali mencontohkan perbuatan membunuh, ya. Nah, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ya, si Qabil ini berarti yang nanti kalau ada dosa pembunuh setelahnya, nanti dia yang dapat kecipratan dosanya juga, ya. Artinya ini adalah di antara bentuk dosa jariah, ya. Dosa jariah, dosa yang dosanya terus mengalir sampai hari kiamat. Sebagaimana perkataan Al-Maziri rahimahullah taala, beliau mengatakan, orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu dijadikan seperti pelaku kebenaran tersebut. Ini cuma menunjukkan kebenaran saja. Nah, misalnya menunjukkan majelis ilmu. Di situ ada tempat pengajian yang bagus. Seolah-olah dialah yang duduk di majelis ilmu. Padahal dia cuma menunjukkan majelis ilmu. Dan demikian pula orang yang menunjukkan kepada keburukan dijadikan seperti pelaku keburukan tersebut. Contohnya Qabil ini, ya. Dia hanya membunuh sekali saja, membunuh saudaranya. Tapi kalau ada ya manusia setelahnya itu yang membunuh manusia lain, maka dia seakan-akan menjadi pelaku keburukan. Kenapa? Karena dialah yang mencontohkan pertama. Bisa jadi pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah manusia terjadinya dengan metode pembelajaran. Karena dulu tidak tahu cara membunuh itu bagaimana. Tidak ada yang mencontohkan, ya kan? Bahkan ya membuat orang mati saja ya belum tentu tahu. Nah, ini ada ya nyawa dihilangkan. Oh, ini loh. Ternyata orang itu bisa mati, orang itu bisa dibunuh, ya. Maka metode pembelajaran ada cara-caranya. Yaitu contohnya belajar dari yang lain sehingga berujung pada putra Adam yang pertama. Karena dialah yang ibaratnya guru yang pertama yang mengajarkan orang lain secara tidak langsung. Ya, demikian juga pembelajaran hal-hal yang menyimpang dan hal-hal yang sesat. Maka pengajar awalnya juga mendapat bagian dari dosanya. Kalau kita mengajarkan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyesatkan, kemudian ada yang mengikuti karena pengajaran kita, maka kita yang terkena dosanya juga. Demikian juga sebaliknya, ya.
diambil kias orang yang mengajarkan kebaikan secara pertama kali, ya maka dia juga akan mendapatkan bagian pahala. Kalau dia yang menghidupkan, misalnya ya tempat ini yang dulunya sepi masjid dari sholat jamaah, kemudian dia hidupkan, orang-orang mulai ikut sholat jamaah, maka sampai dia meninggal dunia, masjid tersebut masih ramai, ya masjid tersebut masih makmur. Maka orang yang pertama kali menghidupkan sholat jamaah di tempat itu, meskipun dia meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala. Maka inilah yang dimaksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak Adam itu menanggung dosa karena terjadi pembunuhan. Karena dialah yang pertama kali melakukan dosa tersebut. Al-Qadi Iyad mengomentari perkataan Al-Maziri ini, dia mengatakan, ini semua telah dijelaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia merintis contoh perbuatan baik, artinya dia yang memulai. Yang namanya merintis itu yang memulai. Ya, kalau yang mendapatkan bagian berarti pewaris, gitu ya. Nah, dia yang merintis, yang memulai, yang dari nol. Boleh jadi mulainya dari nol, yang dulu orang lain tidak ada. Barang siapa yang merintis contoh yang baik, maka baginya pahala. Maksud merintis contoh yang baik ini adalah sesuatu yang dulunya memang sudah ada. Ya, dulunya sudah ada, kemudian di tempat ini belum hidup. Ya, inilah contoh merintis yang baik. Bukan maksud merintis yang baik ini membuat sesuatu yang baru. Ya, sebagian orang salah paham dengan hadis ini. Ya, barang siapa yang merintis sesuatu, maksudnya bagi dia ya ini ya sesuatu yang dulunya tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibuatlah sekarang. Nah, ini merintis yang baru, bukan. Merintis sesuatu yang baik itu maksudnya yang dulu itu sudah ada. Ya, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis sesuatu yang baik, artinya apa? Dulunya sudah ada memang. Cuma di tempat ini saja belum hidup. Nah, ada orang yang menghidupkan, merintis sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala bagi orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Yang ini kita sebut dengan pahala jariah. Sebaliknya, dan barang siapa yang merintis sesuatu contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Nah, kalau kita merintis sesuatu yang baik, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Begitu juga kalau kita merintis sesuatu yang buruk, maka kita juga akan mendapat keburukan pula. Contohnya apa? Merintis sesuatu yang buruk. Misalnya ada di suatu desa, di suatu perkampungan, memakai jilbab itu sesuatu yang lumrah. Rata-rata orang pakai jilbab. Kemudian tiba-tiba ada pendatang yang nggak pakai jilbab. Ya, tiba-tiba pendatang nggak pakai jilbab. Kemudian dia, ya, karena dia istilahnya tidak berjilbab, orang-orang lain pun ya terpengaruh sehingga yang lain juga tidak pakai jilbab. Yang awalnya pakai jilbab, kemudian dia tidak pakai jilbab. Kenapa? Tiba-tiba ada pendatang yang seperti itu. Maka pendatang inilah merintis contoh yang buruk. Ini contohnya. Yang dulunya awalnya pakai jilbab, kemudian tiba-tiba ada pendatang yang tidak pakai jilbab, kemudian terpengaruh, maka inilah contoh perintis yang buruk. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, catatan penting, ya, catatan penting. Yang pertama, sebagaimana balasan berkali lipat itu berlaku pada pelopor kebaikan maupun keburukan, yaitu yang pertama kali melakukan, maka balasan ini ya, juga berlaku baik yang melakukan kebaikan atau pelopor kebaikan ataupun pelopor keburukan. Ya, demikian juga berlaku bagi siapa saja yang memberikan contoh. Ya. Jadi ini tidak hanya jadi pelopor. Memang dia tidak jadi pelopor, tapi dia memberikan contoh. Ya, meskipun dia bukan pelaku yang pertama kali. Ya. Jadi dia cuma memberikan contoh. Maka dia juga dapat kecipratan dosanya juga. Ya. Jadi catatan penting yang pertama, ya, baik dalam pelopor kebaikan ataupun keburukan, ya, kalau dia yang memberikan contoh, meskipun dia bukan yang pertama kali, ya, maka dia juga dapat kecipratan, ya. Contohnya tadi membunuh tadi yang jadi pelopor kan si Kobil. Kok ternyata ya setelah beberapa tahun ya kehidupan, ya, ada yang menjadi ya mencontoh, mengajarkan untuk membunuh orang lain. Ya, maka dia dapat pahala, dapat dosa. Ya, dapat keceripatan dosa. Ketika apa?
orang-orang lain melihat dia ya membunuh orang lain. Oh, gini loh cara membunuh. Meskipun dia bukan pelopor yang pertama, bukan si Qabil tadi, ya. Maka ini catatan yang pertama. Sebagaimana perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan, orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan maupun keburukan, maka dia mendapatkan balasan yang lebih besar daripada orang yang melakukan setelahnya. Jadi ini berlaku untuk kebaikan dan keburukan juga. Ya. Contoh kebaikan tadi sudah kita berikan contoh. Ya, orang yang menghidupkan sholat jamaah di masjid. Yang dulunya masjid ini sepi, ya kurang makmur dengan jamaah, kemudian dia hidupkan. Akhirnya orang-orang pada mau sholat jamaah. Dengan sebab dia, masjid jadi ramai kembali. Nah, ini adalah pelopor kebaikan. Ya, tentunya dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang sholat setelahnya tadi. Ya, sebagaimana perkataan Ibnul Jauzi. Kenapa? Karena dia pelopor dari kebaikan. Orang-orang yang ikut dengan dia, karena dia mencontohkan, ya dia juga dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Kemudian catatan yang kedua, bagi pelopor kemaksiatan, ya yang tadi yang diancam mendapatkan dosa jariah, apabila dia telah bertobat dengan benar-benar taubat, maka tidak berlaku dosa jariah baginya. Yang ini menjadi pertanyaan bagi sebagian orang, ya. Boleh jadi ada orang yang pelopor kebaikan, kemudian gimana kok ada orang yang ngikut? Ya, bagaimana ada orang yang ikut? Ya, apakah dia tetap mendapatkan kecipratan dosanya? Bagaimana caranya? Ya, caranya bertobat. Kalau dia sudah bertobat, artinya dia mengumumkan tobat. Dulu pernah melakukan dosa seperti ini, yang orang banyak ikut. Kemudian diumumkan tobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak kecipratan dosa lagi. Jika memang tobatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Ya, kalau dia jadi pelopor yang pertama misalnya atau mencontohkan, ya bagaimana? Walaupun dia sudah berubah jadi baik, dia tetap kecipratan dosa tidak. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qurtubi mengatakan, dengan tinjauan ini maka iblis menanggung dosa maksiat semua yang tidak mau sujud. Karena diperintahkan sujud. Karena dialah pertama kali yang bermaksiat tidak mau sujud. Akan tetapi wallahu alam ini hanya berlaku jika ya yang tadi pembahasan tentang orang yang membunuh. Pembunuh awal itu tidak bertobat dari maksiat tersebut. Ya. Jadi kalau dia tidak bertobat, maka dia tetap dapat kecipratan orang-orang yang membunuh setelahnya. Karena contoh dari dirinya. Alasannya, ya, karena Adam alaihissalatu wassalam adalah orang yang pertama kali menyelisihi dalam memakan apa yang dilarang. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para ulama, beliau sama sekali tidak menanggung sedikit pun dosa dari orang-orang yang tadi melanggar larangan, orang-orang bermaksiat. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita membaca kisah Nabi Adam, ya, Nabi Adam ini ya melakukan perbuatan yang dilarang, ya kan? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang mendekati pohon larangan, tapi dia malah mendekati. Artinya dia berdosa. Nah, apakah Nabi Adam juga dapat kecipratan dosa? Karena apa? Beliaulah pertama kali yang melakukan pelanggaran tersebut. Tidak. Kenapa? Karena Nabi Adam telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia telah bertobat atas dosa yang telah dia lakukan dulu, maka dia tidak ikut kecipratan pahala. Namun dengan syarat tobatnya benar-benar tobat yang nasuha dan dia umumkan tobatnya. Kalau orang lain banyak pengikutnya, kalau dia seorang banyak pengikutnya, dia harus umumkan, saya telah bertobat dari dosa masa lalu. Jadi bagi siapa saja yang pernah mengikuti saya dalam dosa ini, ya saya telah berlepas diri seperti itu. Maka insya Allah ya orang-orang yang masih melakukan dosa seperti itu, ya karena contoh perbuatannya dia tidak akan menanggung kecipratan dosanya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, hadis yang berikutnya Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, membawakan perkataan atau dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai.
Barang siapa yang membunuh kafir muahad, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium sejauh jarak 40 tahun perjalanan. Dalam hadis ini, jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh kafir muahad, maka orang kafir itu ada 4 kategori. Ya, orang kafir itu ada 4 kategori. Jadi orang kafir itu tidak bisa disamaratakan. Tidak tidak bisa dipukul rata. Mentang-mentang orang kafir dipukul rata, tidak. Yang pertama, kafir harbi. Kafir yang dia diperangi. Ya, orang kafir yang memerangi muslim. Nah, ini disebut kafir harbi. Maka kafir harbi ini boleh dibunuh karena ya dia memerangi kaum muslimin. Ya, dan kaum muslimin berperang dengan kafir tersebut. Sedang perang. Maka boleh membunuh kafir tersebut, tidak dosa. Bahkan berpahala karena bagian dari jihad. Itu yang pertama. Yang kedua, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di di wilayah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka mengikuti aturan negara tersebut, namun dengan syarat dia bayar jizyah atau kita sebut pajak. Jadi ada negara Islam, ya, yang mayoritas Islam, kemudian ada kafir yang ingin tinggal di sana. Harusnya tidak boleh, tapi diizinkan dengan cara apa? Membayar pajak. Ini kafir dhimmi. Kemudian yang ketiga ada kafir ya mustakman. Kafir yang diberi jaminan keamanan. Yaitu kafir yang berasal dari negeri kafir, yang boleh jadi dia memerangi kaum muslimin. Kemudian ada wakil atau delegasi dari orang kafir tersebut yang datang ke negara muslim tadi. Boleh jadi perundingan atau boleh jadi yang lainnya. Maka dia diberi jaminan keamanan. Tidak boleh dibunuh. Ya, kafir mustakman. Kafir yang dari negara kafir kemudian masuk ke tempat kita karena ada suatu kepentingan. Ya, dia diberi jaminan keamanan. Ini tidak boleh dibunuh. Kemudian yang keempat, kafir muahad tadi yang disebutkan dalam hadis. Yaitu orang kafir yang punya perjanjian damai. Ya, antar negara. Ya. Jadi negara kita Indonesia dengan negara kafir itu punya perjanjian damai. Ya. Maka dengan perjanjian damai tersebut, ya, maka orang-orang kafir yang dari negeri kita buat perjanjian boleh jadi main ke tempat kita, berwisata ataupun yang lainnya, berkunjung ke tempat kita, maka ini kafir muahad yang ada perjanjian. Dan inilah orang kafir yang paling banyak dijumpai di zaman sekarang. Karena kita punya perjanjian damai dengan negara-negara yang lain, negara kafir yang lain. Kita dalam tidak kondisi berperang. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh kafir muahad tadi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Artinya apa? Sangat jauh. Nah, dari 4 jenis kafir yang disebutkan tadi, maka yang boleh diperangi cuma satu saja, kafir harbi tadi, yang boleh dibunuh. Sedangkan yang 3 tadi tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini masuk ke larangan Nabi SAW. Ya. Bayangkan, membunuh kafir saja nggak boleh, apalagi membunuh seorang muslim. Bayangkan dosanya. Membunuh kafir saja dosanya tidak mencium bau surga. Artinya apa? Dia terancam tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium saja tidak bisa. Artinya sangat jauh sekali, ya. Adapun kafir harbi tadi yang memerangi kaum muslimin, maka ini boleh, ya. Boleh untuk dibunuh. Adapun selainnya maka haram, tidak boleh. Begitu juga selain darahnya, hartanya juga nggak boleh diambil. Mentang-mentang kafir, ini kan kafir apa? Misalnya tadi mustakman atau muahad, ya, atau kita punya tetangga orang non muslim, orang kafir, nggak boleh ngambil hartanya meskipun dia orang kafir, ya, tidak diperbolehkan, ya.
Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, beliau mengatakan, ketahuilah barang siapa yang berbuat dolim kepada kafir mu'ahad. Jadi kafir mu'ahad ini tadi disebutkan memang kafir yang paling banyak dijumpai di zaman sekarang, yang berbuat dolim atau mengurangi haknya, ini nggak boleh nih. Atau mempekerjakannya di luar kemampuannya, atau mengambil haknya tanpa kerelaannya, maka aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan melawannya pada hari kiamat. Artinya Rasulullah menentang ya orang ini ketika berinteraksi dengan orang kafir, dia dolimi orang kafir. Boleh jadi rekan bisnis, ya, rekan bisnisnya dengan orang-orang non muslim, orang kafir. Maka nggak boleh ya berbuat dolim kepada orang kafir atau mengurangi haknya. Kita mempekerjakan orang kafir, mentang-mentang orang kafir gajinya dikurangi, ini nggak boleh. Padahal kesepakatan kerjanya tidak demikian, ini nggak boleh, mengurangi haknya. Atau mempekerjakannya di luar kemampuannya, mentang-mentang orang kafir, dia pekerjakan apa lebih berat daripada yang muslim. Padahal di perjanjian kerjanya ya sama-sama, kontrak kerjanya seperti itu, sama antara muslim dan non muslim, itu sama, tidak dibedakan di kontrak kerja awalnya. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kepada kafir saja tidak boleh, apalagi kepada muslim. Dan tidak boleh berbuat dolim kepada orang kafir tadi. Ya. Bahkan ya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi Allah, sungguh benar-benar kalian itu harus mengembalikan hak-hak orang yang kalian ambil kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan kalau kita mengambil hak orang lain secara tidak benar di dunia, maka mau tidak mau di hari kiamat pasti harus kita kembalikan. Ya. Makanya hati-hati berbuat dolim kepada sesama manusia. Ya. Kita tidak mengembalikan haknya, maka nanti hari kiamat pasti harus kita kembalikan. Dan kita tidak bisa mengembalikannya kecuali dengan amal soleh. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, maka hak kambing yang tidak bertanduk itu akan dikembalikan dari kambing yang bertanduk. Maksudnya apa? Boleh jadi kambing yang bertanduk itu dolim sama kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang bertanduk dolimnya gimana? Ya nyeruduk. Karena dia punya tanduk. Ya, boleh jadi dalam dunia kambing, ya, ini kambing yang bertanduk, apalagi tanduknya besar, dia jadi yang punya kuasa, pemimpin. Kemudian ya dia zolim sama kambing-kambing yang lemah. Kambing yang lemah apa? Nggak punya tanduk, artinya nggak bisa melawan. Karena senjata kambing itu apa? Seruduk. Ya. Bahkan kambing saja dikisos seperti ini. Ya, nanti pada hari kiamat. Ya. Maka berhati-hatilah berbuat dolim kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW membawakan hadis yang kurang lebih sama seperti hadis sebelumnya. Ya. Barang siapa yang membunuh jiwa kafir mu'ahad yang berada dalam jaminan Allah dan Rasulnya, maka ia telah melanggar tanggungan Allah. Dan dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium sejarak 40 tahun perjalanan. Maka hadis ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan hadis. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Namun hadis ini sanadnya ada perbincangan, ada kritik. Ya. Namun maknanya benar. Hadis itu adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man a'ana ala qatli muslimin bisyatril kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillahi ta'ala. Barang siapa yang punya andil, ya, punya andil atas terbunuhnya seorang yang beriman, seorang muslim. Artinya dia cuma punya andil saja, bukan pelaku. Dia punya andil. Barang siapa yang dia punya andil terbunuhnya seorang muslim, meskipun hanya berkontribusi, artinya dia punya andil setengah perkataan saja, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tercatat pada dahinya orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hadis ini ya tadi sanadnya ya diperbincangkan, ada kritiknya. Namun secara makna ini benar. Namun secara sanad ini lemah, ya, dhaif. Namun secara makna ini benar, ya. Hadis ini maksudnya apa? Barang siapa yang dia punya kontribusi hilangnya darah seorang muslim, dia punya kontribusi saja. Ya meskipun hanya setengah perkataan. Setengah saja, artinya ini sesuatu yang kecil. Apalagi dia kontribusinya apa? Provokasi. Misalnya ada suatu kejadian, ya, kejadiannya ya misalnya ada orang yang mencuri ayam misalnya. Ya kalau maling ayam ya tinggal ditangkap saja, dihukum. Ya, hukum Islamnya bagaimana? Kemudian tiba-tiba ada provokasi, bakar gitu. Dia cuma teriak bakar. Kemudian orang-orang apa? Terprovokasi. Akhirnya dibakar, malingnya meninggal. Maka orang yang provokasi ini, meskipun dia nggak bunuh, dia tidak yang menyiramkan bensin, tidak menyalakan api, maka dia tercatat di dahinya, kata Rasulullah SAW, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini termasuk dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu bagian dari dosa besar. Ya, artinya dia memprovokasi. Ya, Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, seandainya penghuni langit dan bumi bersatu untuk membunuh seorang yang beriman, ya, penghuni langit dan bumi bersatu untuk membunuh satu orang saja, maka Allah akan masukkan mereka semua ke neraka jahanam. Ya. Padahal kalau seluruh penghuni langit dan bumi itu bersatu untuk membunuh seorang yang beriman, maka pasti ya yang bunuh tidak mungkin semuanya, nggak mungkin. Pasti cuma beberapa orang saja yang membunuh secara langsung. Tapi kalau yang lain ini punya andil, ya apalagi setuju dengan terbunuhnya seorang muslim, orang yang beriman, maka ya Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam. Ini apa namanya? Bahaya, memprovokasi orang lain. Meskipun dia tidak ikut andil dalam membunuh secara langsung, tapi dia memprovokasi. Hal ini dikarenakan jika seorang itu setuju akan terjadinya kemaksiatan, meskipun ia tidak ikut serta melakukan kemaksiatan ya secara langsung, maka dia tetap dapat dosa kemaksiatan tersebut. Sebagai contoh, ya, dia setuju ya ada toko khamr, outlet yang jual khamr. Dia setuju meskipun nggak minum khamr. Oh, di sana ada outlet jual khamr, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga orang cari uang gitu kan. Saya mah nggak masalah. Setuju-setuju saja. Nah, orang ini setuju dengan kemaksiatan meskipun dia tidak minum khamr, maka dia tercatat mendapatkan dosa kemaksiatan tersebut. Maka ini bahaya. Setuju dengan dosa yang dilakukan. Maka nggak boleh. Dosa ini adalah suatu bentuk kemungkaran. Dan minimal seorang muslim ketika melihat kemungkaran diingkari dalam hati. Minimal. Ya, lihat toko khamr, outlet yang jual khamr. Ya kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kuasa. Minimal kita ingkari dalam hati. Ini sesuatu jelek. Suatu kemaksiatan. Nah, kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya, untuk menghentikannya. Ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati, ya. Nah, inilah yang berbahaya, ya. Dan namun para ulama ya bersepakat bahwa orang yang tidak ikut membunuh secara langsung, artinya dia provokasi saja, ya. Meskipun tadi dosanya dosa besar, dia tidak dikenakan hukum kisos. Ya. Nah, berbeda dengan orang yang membunuh secara langsung. Kisosnya apa? Dibunuh balik. Tapi kalau dia provokasi, maka para ulama sepakat dia tidak kena kisos. Meskipun dia tetap dapat dosa. Ya. Artinya dia cuma sekedar ikut-ikutan saja, memprovokasi, ngompor-ngompori orang lain. Ya. Seorang tabi'in yang bernama Ibnul Musaib, beliau mengatakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika dia jadi khalifah, pernah menghukum sekelompok orang dengan membunuh mereka. Ya, 5 atau 7 orang karena mereka telah membunuh satu orang. Ya, jadi kalau ada orang yang dia membunuh secara langsung satu orang, meskipun pelakunya lebih dari satu, maka dihukum semua, berhak mendapatkan hukum semua. Ya,
Lalu Umar mengatakan, jika penduduk kota Son'a seluruhnya berkomplot atas pembunuhan tersebut, maka aku akan membunuh mereka semua. Ya, artinya punya andil membunuh secara langsung. Ya, sikap Umar ini menggambarkan tentang betapa mahalnya darah seorang Muslim jika ditumpahkan dengan cara yang tidak benar. Sehingga jika seluruh penduduk kota Son'a terlibat pembunuhan satu orang, artinya punya andil secara langsung, maka seluruhnya berhak untuk dibunuh juga. Ya. Maka pelajaran dari hadis ini, hendaknya kita tidak ikut serta dalam provokasi orang lain. Apalagi di zaman sekarang, provokasi orang itu mudah. Di zaman media sosial, kita memprovokasi orang lain untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya provokasi saja, ya. Kita seakan-akan melakukan dosa tersebut, ya. Terlebih lagi, ya, sebagian orang ini memprovokasi orang lain, ya. Ketika terjadi misalnya demonstrasi, ya, melawan polisi misalnya. Kemudian sebagian orang lain memprovokasi polisi untuk melawan rakyat. Akhirnya apa? Rakyat dan polisi saling bertarung. Masing-masing itu saling memprovokasi. Baik dari pihak polisi, pihak rakyat. Ya, terjadi demo, saling memprovokasi. Meskipun dia nggak ikut membunuh, dia duduk tenang saja di rumahnya, ya, atau dia ceramah di mimbar saja, cuma memprovokasi saja, ya, padahal dia tidak ikut terjun secara langsung. Maka ya ini bahaya memprovokasi orang lain dalam melakukan keburukan. Ya, jangan sampai kita punya andil, meskipun cuma tadi kata Rasulullah SAW setengah perkataan. Artinya ini sesuatu yang sedikit saja. Apalagi kitalah yang mempelopori provokasi tersebut. Kita yang orasi, ya, kita yang membuat kata-kata itu satu paragraf, satu halaman, tidak aja cuma setengah perkataan saja. Ya, maka inilah berbahaya yang provokasi. Ya, apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial, yang kita tidak tahu kadang yang memprovokasi itu di pihak yang mana. Ya, boleh jadi yang memprovokasi ini cuma pengen apa? Terjadi keributan, terjadi kerusakan saja. Padahal dia bukan di kubu A. Boleh jadi di kubu B, kemudian dia seolah-olah di kubu A provokasi. Ya, maka ini berbahaya. Kemudian Nabi jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang terakhir dari bab ini dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kullu dzambin asallahu ayyafirahu illa rajula yamutu kafiron. Setiap dosa, ya, punya potensi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap dosa yang dilakukan seseorang itu ada kemungkinan Allah mengampuni dosanya, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Awir rajula yaqtulu mu'minat muta'ammidan. Atau ada seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, hadis ini dibawakan para ulama dengan dua penafsiran. Yang pertama, berkaitan dengan membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tidak akan diampuni. Maksudnya, dia membunuh dengan istihlal, dengan menghalalkan dosa pembunuhan. Dia menganggap membunuh itu boleh, maka Allah tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang Allah harapkan itu kafir. Ya. Jadi bedakan. Membunuh orang lain dosa besar. Ya. Kalau dia membunuh orang lain dan meyakini apa yang dia lakukan dosa, maka dia tidak kafir, dia dosa besar. Tapi kalau dia membunuh orang lain dengan meyakini membunuh itu boleh, maka dia kafir. Ya. Atau dia punya keyakinan membunuh itu boleh, meskipun dia tidak membunuh, maka dia kafir. Nah, karena dia apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh yang lainnya, berkaitan dengan sholat misalnya. Ada orang yang nggak sholat, tapi dia meyakini sholat itu
wajib, maka dia dosa besar. Sebaliknya, ada orang yang sholat, tapi meyakini sholat tuh enggak wajib, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia membolehkan sesuatu yang Allah haramkan. Enggak boleh melanggar sholat. Enggak boleh melanggar sholat. Tapi dia menganggap boleh kok sholat tuh. Sholat enggak apa-apa. Meskipun dia tetap sholat. Inilah perbedaan antara keyakinan. Kalau dia meyakini sesuatu itu halal padahal sesuatu awalnya haram, maka dia kafir. Tapi kalau dia meyakini ini memang haram, tapi dia melakukannya, dia melakukan dosa, tidak kafir. Nah, ini yang pertama. Kenapa orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia meyakini bolehnya membunuh. Kemudian yang kedua, dibawakan kepada makna ini peringatan keras bagi orang yang melakukan dosa ini. Artinya, ya, dosa orang yang membunuh ini sulit untuk diampuni. Kenapa? Kita sudah bahas kemarin. Karena dosa membunuh ini kita harus minta maaf kepada dua orang. Yang pertama kepada wali si pembunuh ini. Ya. Atau orang yang ditinggalkan si pembunuh ini. Boleh jadi yang dibunuh itu laki-laki, seorang suami. Ketika suami ini mati, berarti istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Boleh jadi dengan sebab suaminya meninggal dunia, yang dulu keluarga ini baik-baik saja, menjadi berantakan. Ya. Minta maaf kepada anggota keluarganya. Yang kedua, minta maaf sama yang dibunuh. Nah, yang dibunuh sudah mati, ya tidak bisa minta maaf. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah di antara hadis-hadis yang menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh orang yang diharamkan oleh syariat. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan membunuh ini di bab yang kedua setelah dosa kesyirikan. Karena membunuh ini sesuatu yang bukan main-main. Ya. Karena di antara tujuan Islam itu diutus menjaga darah. Ya. Kemudian kita masuk dosa besar yang ketiga. Ya. Kita bahas sedikit. Ya. Yaitu sihir. Dosa besar yang ketiga, sihir. Ya. Secara bahasa, sihir itu as-sihru. Secara bahasa, sihir itu bermakna ma khofiya walatufo sababu. Sesuatu yang sebabnya itu samar ataupun halus. Artinya sihir ini sesuatu yang sebabnya memang tidak diketahui. Karena samar. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara sebagian perkataan itu ada sihir. Artinya membuat orang lain terpukau. Ya. Jadi sebagian orang itu kalau berorasi, menjelaskan sesuatu itu membuat orang lain terpukau. Nah, ini bagian bentuk sihir. Ini sesuatu yang samar, tidak jelas sebabnya apa. Ya. Adapun secara istilah, maka para ulama itu berbeda-beda dalam memaknai sihir secara istilah. Ini secara bahasa tadi. Secara bahasa itu sihir sesuatu yang sebabnya itu tidak diketahui secara jelas. Samar. Adapun secara istilah, yang pertama, metodenya para ulama tidak mendefinisikan sihir. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan wasihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifatin. Sihir adalah nama yang dia mencakup makna yang banyak. Jadi maknanya banyak sekali, tidak bisa didefinisikan satu persatu. Ya. Karena maknanya banyak tidak bisa dijelaskan satu persatu. Ya. Nah, pendapat ini juga diambil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Ya, beliau mengatakan perlu diketahui sihir tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang menyeluruh dan lengkap karena terkandung banyaknya permasalahannya. Karena kompleks masalah sihir ini. Bagaimana tadi, secara bahasa ini sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Maka secara istilah pun tidak bisa didefinisikan secara menyeluruh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, para ulama ini berusaha mendefinisikan sihir. Ada yang berusaha, sihir itu apa sih? Di antaranya Ibnu Qudamah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Kahfi dengan mengatakan,
sihir itu adalah jampi-jampi, mantra-mantra dan buhul, ikatan-ikatan yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga menimbulkan sakit atau bahkan terbunuh serta bisa memisahkan antara pasangan suami dan istri. Ya. Jadi beliau mencoba mendefinisikan sihir. Sihir itu jampi-jampi, mantra-mantra. Ya mungkin yang kita kenal sekarang lah. Sihir itu biasanya orang mengucapkan kalimat jampi-jampi, ya, gobal-gabul, mantra-mantra. Ya. Nah meskipun definisi yang dibawakan Ibnu Qudamah itu mendapat kritikan ya dari para ulama. Kenapa? Karena ini memang tidak bisa mendefinisikan sihir secara utuh. Ya, tidak bisa mendefinisikan sihir secara utuh. Ya. Jadi yang beliau sebutkan itu cuma sihir secara parsial saja, sebagian saja. Ibnu Qudamah itu benar mendefinisikan sihir ini secara benar, tapi tidak bisa mendefinisikan secara utuh. Ada bagian sihir yang belum beliau definisikan, ya. Maka dari itu ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan definisi dari sihir. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesempatan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang sihir ini. Demikian semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.